Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan terkait mata kuliah optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk di jurusan Kelautan dan Perikanan program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, pada kesempatan kedua kali ini saya akan membahas terkait geologi wilayah pesisir dan laut. Di sebelumnya ini masih masuk materi dalam karakteristik, struktur, dan dinamika ekosistem pesisir dan laut. Jadi kenapa harus mempelajari geologi? Tentunya hal ini untuk mengupayakan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir maupun di laut. Sebelumnya dapat Anda lihat pada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bentuk dari Kepulauan Negara Republik Indonesia memiliki 5 pulau besar, di mana dari timur ada Papua, kemudian Sulawesi, ada Kalimantan atau Borneo, kemudian Jawa dan Sumatera. Nah, dari 5 pulau besar ini ada sekitar puluhan ribu pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari secara geologi bisa Anda lihat bahwa Kepulauan Indonesia memiliki beragam topografi dari yang landai hingga ke laut dalam. Nah, secara teori ada 2 teori yang menyatakan terkait geologi wilayah pesisir dan laut. Jadi yang pertama adalah teori konvensional, di mana kawasan timur merupakan kawasan non-vulkanik, kecuali Sulawesi. Kemudian kawasan barat merupakan kawasan vulkanik dan tidak termasuk Pulau Kalimantan atau Borneo. Kawasan timur Indonesia pada kebanyakan tempat didapati batuan tua berumur pratersier yang disebut batuan sekis kristalin. Jauh sebelum keadaan seperti disebutkan di atas, seorang ahli bernama Aben Danon menyebutkan bahwa pada suatu waktu Indonesia seluruhnya berupa daratan yang disebut daratan Aquinoctia berumur Kambrium. Yang selanjutnya dijelaskan pula bahwa hal tersebut dimungkinkan karena tidak dijumpainya batuan sedimen berumur Kambrium yang dicirikan oleh fosil Trilobita. Sehingga pada saat itu Kepulauan Indonesia merupakan sumber detritus di mana material tersebut diendapkan pada cekungan Westralia. Nah, versi konvensional memang sedikit agak rumit terkait penjelasannya. Kemudian teori yang kedua yaitu terkait lempeng tektonik atau plate tektonik. Tentunya hal ini
Anda sudah memahaminya secara umum. Jadi lempeng tektonik di mana bagian Indonesia terbagi atas atau berdasarkan 3 lempeng yang dibentuk dari 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Asia yang berada dari, atau bisa Anda lihat terbagi wilayah antara Pulau Sumatera bagian timur dan Kalimantan. Jadi ini Anda bisa melihat laut yang begitu datar atau topografi yang relatif datar. Kemudian yang kedua adalah dari lempeng Pasifik yang berada di Filipina hingga Papua, kemudian masuk ke dalam Pulau Ambon. Nah, kemudian yaitu lempeng Australia atau lempeng Hindia yang berada di selatan dan barat Pulau Sumatera dan Jawa hingga sampai ke Pulau Timur. Ini ada 3 lempeng. Jadi yang pertama adalah lempeng Eurasia, lempeng Hindia, kemudian lempeng Pasifik. Nah, konsep ini menjelaskan lebih gamblang tentang asal-usul gunung api di Indonesia dan menjelaskan fenomena-fenomena geologi serta dapat memperkirakan keberadaan daerah yang berpeluang memiliki sumber daya mineral untuk bahan pertambangan. Bentuk wilayah pesisir yang terletak di antara daratan dan lautan, selain ditentukan oleh kekerasan atau resistivity batuan, pola morfologi, juga ditentukan oleh tahapan tektoniknya, apakah termasuk labil atau stabil. Nah, dalam batasan geologi, bentuk pesisir terdiri dari bentuk pantai berundak yang mana terjadi di wilayah pengangkatan aktif dan prosesnya sampai saat ini masih berjalan. Contohnya wilayah pesisir di Pulau Timur. Bentuk pantai terjal selain dikontrol oleh adanya struktur geologi seperti adanya patahan. Jadi kalau Anda bisa lihat patahan di sini, ini banyak patahan di daerah barat Sumatera, kemudian selatan Jawa hingga sampai ke daerah timur. Juga keberadaan batuan dasarnya yang sangat resisten terhadap abrasi gelombang laut. Bentuk pantai landai selain dikontrol oleh jenis batuan alasnya yang relatif lunak, juga terletak di daerah yang relatif stabil dari kegiatan tektonik atau pasca tektonik, sehingga proses erosi pengangkutan pengendapan berjalan tanpa ada gangguan tektonik. Itu adalah contoh di daerah barat Sumatera hingga daerah timur. Jadi daerah yang berhadapan langsung dengan samudra. Jadi di sini Anda bisa melihat, tentunya dengan mempelajari geologinya, kita juga tahu bagaimana upaya pemanfaatan dalam rencana mengoptimalkan sumber daya pesisir dan laut. Jadi kita tidak bisa mengoptimalkan daerah di timur Sumatera maupun di barat Borneo Kalimantan ini dengan cara yang sama yang akan dilakukan di selatan Pulau Jawa ataupun barat Pulau Sumatera. Jika kita memaksa, tentu hal itu bisa, akan tetapi karena
kita ingin mengoptimalkan, maka hasilnya tentunya tidak akan optimal. Jadi pertanyaannya di sini adalah tentunya kita harus tahu struktur geologinya, maka kita akan tahu bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya tersebut. Kemudian analisis geologi. Jadi analisis geologi lokal daerah pesisir itu sama dengan analisis geologi untuk geoteknik, karena umumnya langsung berhadapan dengan tanah sebagai produk proses pelapukan kimia dan fisika dan atau pelapukan mekanis, yaitu erosi. Nah, klasifikasi tanah berdasarkan penampakan fisik yang dibuat oleh USGS (Unified Soil Classification System). Cara ini diusulkan pertama kali oleh Prof. Arthur Casagrande, yang mana didasarkan kepada sifat tekstur tanah atau soil dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu tanah berbutir kasar, berbutir halus, dan tanah organik. Kemudian dari 3 kelompok tersebut diturunkan lagi untuk mendapatkan simbol komponen. Yang pertama yaitu kerikil dengan huruf G, gravel. Kemudian pasir, huruf S atau sand dari bahasa Inggris sand. Kemudian lanau dengan huruf M, lempung, clay, organik O, dan gambut PT. Simbol gradasi terdiri dari, kemudian simbol gradasinya yaitu baik dan buruk. Untuk well gradasi baik, kemudian untuk buruk pur gradasi. Kemudian simbol batas cair terdiri dari tinggi dan rendah. Untuk tinggi H, kemudian rendah L. Nah, tanah berbutir kasar terdiri dari kerikil tanah kerikilan G dan pasir tanah pasiran. Kerikil berdiameter butir lebih dari 4 mm, sedangkan pasir memiliki ukuran antara 0,06 sampai 2 mm. Tanah berbutir halus terdiri dari lanau dan lempung. Keduanya dibedakan dari batas cair dan plastisitasnya. Nah, kemudian tanah organik termasuk ke dalam fraksi ini. Tanah organik tinggi diklasifikasikan ke dalam PT atau gambut yang dijadikan dengan sangat mudah ditekan, dan tanah lumpur dengan tekstur organik yang tinggi. Komponen umum dari tanah ini adalah partikel-partikel daun, kemudian rumput, dahan, dan bahan-bahan regas lainnya. Gambaran relief atau topografi dasar laut perairan Nusantara Indonesia merupakan yang memiliki khas atau unik di dunia. Selain itu, semua tipe topografi dasar laut terdapat di hampir seluruh perairan Indonesia, seperti paparan, yang dangkal, kemudian yang dalam dengan berbagai bentuk basin atau palung, berbagai bentuk elevasi berupa punggung laut, gunung bawah laut, terumbu karang, dan sebagainya. Nah, akan tetapi kalau kita melihat hanya di permukaan saja, tentunya topografi ini tidak begitu menarik karena dia wujudnya
atau kalau ingin kita melihat maka kita harus melakukan riset laut dalam. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana kita mengoptimalisasi sumber daya pesisir dan laut. Jadi sumber daya pesisir dan laut itu tidak hanya pesisir seperti mangrove, terumbu karang, lamun, tidak hanya sebatas itu saja, tapi juga karena Indonesia ini ada laut dalamnya, maka sumber daya laut dalam ini juga harus bisa kita optimalkan. Kita tahu bahwa sumber daya itu ada yang hayati dan non hayati. Non hayati ini seperti apa? Contohnya adalah energi yang terbarukan. Kemudian jika hayati maka segala sesuatu yang berhubungan dengan yang kita kenal saat ini seperti mangrove, kemudian terumbu karang dan laut. Nah, untuk yang non hayati ini lebih banyak sebagai energi, akan tetapi ini energi yang tentunya terbarukan. Apalagi saat ini di Indonesia belum banyak untuk optimalisasi dengan pemanfaatan sumber daya lautan, khususnya laut dalam. Kemudian saya lanjutkan, yaitu paparan benua. Paparan merupakan zona di laut dari muka laut rata atau main sea level hingga kedalaman 200 meter. Kurang lebih kedalaman 200 meter, dan biasanya ada lereng yang terjal ke dasar laut. Jadi ini ada lereng yang terjal. Jadi gambarannya adalah landai kemudian terjal ke dasar laut. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa paparan. Dari yang referensi pertama yang saya ambil ada paparan Sunda, ada paparan Sahul, kemudian ada lagi karena kita dihimpit oleh 3 lempeng, maka paparan yang di Pasifik itu juga termasuk paparan benua. Paparan Sunda merupakan paparan benua yang terluas di dunia yang meliputi sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Paparan ini menghubungkan pulau-pulau Jawa, Sumatera dengan daratan Asia dan mencakup Laut Cina, Teluk Thailand, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Jadi kalau kita lihat paparan Sunda dari peta geologi ini, nah, jadi Anda bisa melihat daerah laut yang dangkal ini termasuk daerah paparan Sunda. Kemudian yang berikutnya adalah paparan Sahul. Nah, ada beberapa versi yang terkait paparan Sahul. Jadi ada paparan Arafura diberi nama oleh Krumel yang merupakan bagian dari Tanjung Van Diemen sampai ke Irian, dan paparan Sahul diberi nama oleh yang terdapat di antara Tanjung Lavegwe dan Tanjung Van Diemen. Jadi itu ada 2 paparan, yang pertama paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian gambaran relief topografi berdasarkan jenisnya terdapat 3 jenis paparan benua atau relief. Jadi paparan glasial atau yang pada umumnya ditemukan pada kawasan pesisir yang memiliki aktivitas glacier, pencairan es,
Bentuk paparan ini cenderung tidak beraturan dan memiliki dasar yang berlumpur. Kemudian paparan sungai lazim ditemukan pada sungai-sungai yang tidak memiliki delta yang luas. Dari pinggir luar delta terjadi kemiringan yang landai ke arah laut. Kedalaman paparan ini sekitar kurang lebih 11 meter. Kemudian lembah dendritik jenis paparan ini mula-mula dangkal, kemudian tepi luarnya ke arah laut. Sering dijumpai lereng yang curam sebagai hasil kegiatan gletser pada masa lalu. Dilihat dari kedalaman lautnya, perairan Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan dangkal berupa paparan dan perairan laut dalam berupa palung dan pasir. Di antara kedua paparan Sunda dan ataupun paparan Sahul, kita bisa lihat bahwa terdapat laut-laut dalam dengan topografi yang beraneka, memiliki ciri-ciri tersendirinya atau yang sangat kompleks, seperti adanya depresi atau cekungan yang luas di dasar laut, kemudian kurang lebih berbentuk bulat atau lonjong yang disebut basin. Selain itu terdapat pula depresi yang dalam dan bentuknya memanjang atau kita bisa sebut dengan trench, dan yang sedikit melebar dengan sisi yang lebih landai disebut palung. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi kompleksnya topografi dasar laut Indonesia dapat disebabkan karena kawasan ini terjadi benturan antara tiga lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia atau India. Nah, dalam ilmu geologi sendiri dikenal teori tektonik lempeng yang menganggap bahwa kerak bumi ini terdiri atas lempeng-lempeng litosfer yang berada di atas astenosfer dari mantel atas bumi yang plastis dan bergerak relatif terhadap lempengan lainnya. Apabila dua lempeng berbenturan, maka salah satunya akan mensubduksi ke bawah lempeng lainnya, sehingga di zona benturan ini terbentuklah palung-palung laut dalam. Dan sebaliknya, pada lempeng lawannya terjadi pengangkatan ke atas di mana lempeng yang menunjam masuk ke astenosfer yang panas dan mencair dan berubah menjadi energi yang mencari jalan keluar melalui pembentukan gunung-gunung berapi. Karena zona subduksi adalah zona yang dinamis, maka kawasan sepanjang zona tersebut sering terjadi gempa tektonik. Rangkaian busur gunung api dari Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara terletak sejajar dengan palung laut dalam. Di sebelah luarnya, di Samudra Hindia, mencerminkan zona subduksi antara dua lempeng di sepanjang busur tersebut. Nah, dapat kita lihat dari peta ini juga bahwa di Indonesia bagian timur merupakan suatu wilayah yang sangat seismik aktif dengan pusat-pusat gempa bumi pada jalur-jalur penunjaman lempeng, kemudian gempa bumi tektonik yang terjadi pada batas-batas lempeng penunjam
di bawah dasar laut akan mengakibatkan juga tsunami, gelombang pasang yang menerjang pantai-pantai yang berhadapan dengan daerah penunjaman. Jadi kalau Anda lihat di peta geologi ini, nah daerah timur ini relatif lebih besar terkait bencana gempa bumi maupun tsunami dibanding daerah barat yang relatif landai. Jadi kita tidak dalam upaya mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa melepaskan hanya sumber daya hayati seperti mangrove, terumbu karang, lamun, maupun perikanannya. Akan tetapi kita juga harus sekarang memiliki wacana bagaimana mengoptimalkan sumber daya laut, terutama laut dalam, dan juga faktor-faktor geologi yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita tidak bisa melepaskan sumber daya hayati dan non hayati, maka hayatinya harus dioptimalkan dan tidak mengoptimalkan non hayati. Jadi kita harus bisa mengupayakan hayati dan non hayati untuk dioptimalkan secara bersamaan, karena tentunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka kita juga berupaya untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pesisir maupun di daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang besar. Baik, dari saya sekian perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.